pemikiran dari tokoh Hatta, ada buku yang menyatakan Syiah bukan Islam. Dan ini mengingatkan saya ketika kuliah dulu, munculnya Syiah, Khawarij, Mu'tazilah. Mungkin ada pendapat dari tokoh Hatta itu saja. Yang pertama berkaitan dengan Syiah, kita harus melihat kepada prinsip akidah yang dianut oleh pemahaman Syiah. Kalau kita mengacu kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, jelas bahwa kita tidak membeda-bedakan antara sesama para sahabat Rasulullah. Sebenarnya persoalan Syiah ketika dalam akidah mereka membeda-bedakan antara sahabat-sahabat Nabi. Mereka hanya mengakui Ali bin Abi Thalib, sementara sahabat-sahabat yang lain seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan bahkan Siti Aisyah sendiri, Hafsah dan sebagainya, itu dianggap kafir oleh mereka. Jadi persoalannya di sini sebenarnya. Ketika mereka mengitikadkan para sahabat ini tidak dengan yang sebenarnya, disinilah titik persoalan kesesatan daripada pemahaman Syiah. Jadi ini yang harus diluruskan. Mereka beranggapan bahwa oleh Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah pertama itu merebut seharusnya Sayyidina Ali yang menjadi khalifah pertama, karena beliau langsung merupakan sepupu daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anggapan-anggapan seperti ini, ini titik persoalannya. Dan Syiah juga banyak sekali yang tetap melakukan hukum-hukum yang sudah mansukh dalam Islam. Contoh seperti nikah kontrak, nikah mut'ah. Dalam Islam itu dibenarkan pada awal-awal Islam ketika terjadi proses peperangan. Sehingga ketika para sahabat barangkali dengan proses peperangan yang sangat berat, akhirnya mereka dibenarkan ketika itu untuk melaksanakan nikah mut'ah ataupun nikah kontrak. Tetapi setelah itu, ini semua diharamkan kembali oleh baginda Rasulullah, dimansuhkan ketika Islam sudah semakin kuat dan keimanan para sahabat juga sudah semakin kokoh. Artinya nikah mut'ah itu nasiyan mansia, sudah dilupakan dan tidak boleh lagi untuk diterapkan. Tapi amalan-amalan seperti ini dalam aliran dan pemahaman Syiah masih terus berlanjut dan dilakukan, mengacu kepada dalil-dalil yang ada pada masa sebelumnya. Maka disinilah Ahli Sunnah wal Jamaah menekankan seorang mujtahid harus tahu mana ayat yang sudah dimansuhkan, dibatalkan hukumnya, mana hadis yang sudah mansukh hukumnya, dan mana yang masih bisa bertahan untuk terus diterapkan. Jadi sebenarnya di sini adalah beberapa hal, dan barangkali masih banyak lagi hal-hal yang lain, sehingga mengakibatkan bahwa pemahaman Syiah ini termasuk pemahaman yang sesat, menyesatkan. Artinya mereka mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar. Apakah mungkin Sayyidina Abu Bakar itu dikafirkan ketika dalam proses perjalanan hijrah baginda Rasulullah dari Mekah menuju Madinah? Ketika itu Rasulullah mengajak pendampingnya adalah Sayyidina Abu Bakar. Bahkan tentara Quraisy ingin membunuh mereka berdua. Dalam gua Sur, ketika tentara Quraisy berada di luar gua tersebut, Sayyidina Abu Bakar menangis, merasa takut. Rasulullah mengatakan, Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Apakah mungkin seorang Abu Bakar yang diabadikan dalam Al-Quran, innallaha ma'ana, Allah bersama kita, ternyata beliau adalah orang kafir? Nauzubillah, tidak mungkin. Jadi inilah beberapa hal yang barangkali hari ini banyak beberapa teman-teman kita di luar sana yang terkontaminasi. Karena juga saya pernah berkenalan dengan anak-anak Aceh yang kuliah di Iran dan sebagainya, sehingga mereka terkontaminasi dengan pemahaman-pemahaman Syiah seperti ini, mungkin dengan hujah-hujah yang dikedepankan. Makanya di sini kalau ditanya ke saya,
Ini kalau ditanya saya apakah sependapat atau tidak, ya ini terserah. Tapi kalau ditanya ke saya, persoalan agama, persoalan syariat, terutama sekali persoalan akidah, di sini berlaku doktrin kita kepada anak kita. Kalau kita tidak mendoktrin, maka dia bisa terombang-ambing di tengah samudra. Kita mesti doktrin anak kita, kamu harus seperti ini. Kenapa saya katakan demikian? Ini jelas diajarkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Ketika Luqman berkata kepada anaknya dan dia sedang mengajarkan anaknya, ya bunayya, wahai anakku, kata Luqman, la tusyrik billah, itu doktrin. Jangan kamu macam-macam, ya, jangan coba-coba kamu persekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya agama ini harus ada doktrin khususnya tentang akidah. Kalau diberikan kebebasan, maka dia akan mencari menurut alam kehidupan ketika itu. Khawatir dia terombang-ambing dengan berbagai pemahaman di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mendengarkan sedikit penjelasan dari Ustadz mengenai golongan Wahabi. Ustadz, sering kita dengar akhir-akhir ini ada golongan Wahabi. Jadi saya ingin tahu Ustadz, bagaimana perbedaan golongan Wahabi dengan golongan Ahlussunnah wal Jamaah dalam melakukan ibadah. Harus seperti kita katakan tadi, ya, jangan cepat-cepat kita terkontaminasi dengan media sosial dan sebagainya, ya. Karena media sosial itu bukan keterwakilan sesuatu mungkin dari individu masing-masing, ya. Tapi yang harus kita pahami, dalam Islam itu yang tidak ada toleransi kalau ikhtilaf itu pada persoalan akidah. Ini yang pertama sekali, ya. Khilafiyah pada persoalan usuliyah, pada persoalan akidah ini sama sekali tidak bisa ditoleransi. Seperti Syiah tadi, ya, ini tidak bisa ditoleransi. Kenapa? Karena dia telah mengkafirkan para sahabat al-mubasysyar bil jannah yang bahkan mereka telah dijamin oleh Rasulullah menjadi penduduk surga, ya. Tapi kalau perbedaan pada furu'iyah, pada tentang ritual ibadah, ini banyak khilaf. Tapi khilaf yang kita maksudkan juga jangan terlalu diperlebar, tapi tidak keluar daripada pemahaman mazhabul arba'ah, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun berkaitan dengan Wahabi, sebenarnya apa yang berkembang, persoalan Wahabi yang paling mengakar itu adalah pada persoalan akidah, ya. Ada beberapa buku-buku Wahabi, ya, kitab-kitab Wahabi yang dikarang sendiri baik oleh Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab dan lainnya, yang sehingga ketika dipelajari oleh sebagian ulama, persoalan akidahnya yang paling menjadi persoalan, ya. Yaitu daripada mereka ada semacam akidah mujassimah, artinya menganggap Allah sama bertubuh seperti kita manusia, ya. Sehingga kenapa berkembang pemahaman Wahabi seperti yang telah difatwakan oleh MP Wajah kemarin di Tirmidzi, ya, itu termasuk dianggap beralirankan Wahabi, Salafi Wahabi, karena mereka beriktikadkan bahwa Allah bertempat di langit. Nah, ketika ini menjadi i'tikad mereka, berarti tanpa mereka sadari mereka telah menyamakan Allah seperti makhluk. Allah perlu kepada tempat, yaitu langit, dalam pemahaman mereka. Walaupun mereka menggunakan dalilnya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, itu digunakan sebagai dalil bahwa Allah bertempat di langit. Dan juga ada sebuah hadis yang lain ketika Rasulullah bertanya kepada seorang budak, di manakah Allah? Dia menjawab, Allahu fis sama, Allah itu ada di langit. Maka ini dijadikan sebagai dalil Allah bertempat di langit. Sementara dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, Allah bersifat mukhalafah lil hawadits. Allah tidak sama dengan makhluk. Artinya kalau ada dalil-dalil yang mutasyabihat, yang seakan-akan menyerupakan Allah sama seperti makhluk, tapi kita harus melihat dalil yang lain, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan sesuatu pun. Sehingga dalil yang hampir-hampir menyamakan ini dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah harus wajib ditakwilkan kepada makna yang sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga akidah Ahlussunnah wal Jamaah menganut pemahaman bahwa Allah mawjudun qabla sama. Allah sudah ada sebelum langit diciptakan. Allah mawjudun ba'da sama. Allah juga tetap ada walaupun langit sudah tiada. Nah, kalau Allah bertempat di langit, kira-kira pertanyaannya kemana beliau pergi ketika langit nanti tiada? Kan tidak mungkin. Maka disinilah beberapa hal yang sangat krusial sekali dalam akidah pemahaman Wahabi yang bertentangan dengan apa yang diyakini oleh mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun dalam ritual ibadah, selama itu tidak bertentangan, secara zahir kita lihat tidak menjadi sebuah persoalan, ya, tidak menjadi persoalan. Tapi persoalan yang paling mengakar itu adalah pada persoalan yang berkaitan dengan akidah. Persoalan baca kunut, tidak baca kunut itu bukan sebagai ukuran dia Wahabi atau bukan. Jadi jangan nanti kita yang nggak baca kunut Wahabi, tidak seperti itu. Kenapa? Karena persoalan baca kunut itu adalah merupakan ritual sunnah. Dalam mazhab Syafi'i memang diakui itu sebagai sunnah apa yang kalau kita tinggalkan baik sengaja atau terlupa disunnahkan kita sujud sahwi. Namun ada mazhab yang lain seperti mazhab Imam Maliki dan Hanafi yang tidak menyunatkan kita untuk membaca doa kunut. Artinya ini bukan sebuah persoalan yang memunculkan perpecahan di antara kita. Tapi ketika berbicara dalam konteks akidah, ketika berbicara dalam konteks usuliyah yang merupakan fondasi keimanan seorang manusia, di sini harus dipertegas dan diperjelas. Kalau tidak, mereka nanti akan mengkafirkan kita juga yang kita tidak seakidah dengan mereka. Dalam anggapan mereka, kita Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak beriktikad Tuhan itu di langit, kita juga dianggap sesat oleh mereka. Artinya mereka juga menyesatkan pemahaman yang tidak sependapat dengan mereka. Disinilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah ingin memperjelas bahwa Allah telah berfirman dalam Al-Quran, "Laisa kamitslihi syai'un." Allah tidak sama dengan sesuatu pun. Maka kalau ada sesuatu yang seakan-akan menyamakan Allah dengan manusia, dengan makhluk, ini mesti ditakwilkan kepada makna yang cocok dan layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin demikian, ya, sehingga kita tidak cepat-cepat mengklaim karena berbeda pada segi furu'iyah, walaupun di media Facebook macam-macam, itu jangan dijadikan sebagai ukuran. Ya, itu kan hal-hal yang tidak bisa di